kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan setelah dan sebelum beraktivitas, minum air putih yang banyak, terus istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Oke, selanjutnya kita literasi terlebih dahulu. Keluarkan buku bacaan kalian masing-masing, lalu kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca. Dimulai dari sekarang, silakan membaca. Udah ya, Ibu rasa udah cukup waktu membaca literasinya. Silakan kalian simpan dulu buku bacaan kalian. Kita beralih ke materi pembelajaran. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Iya, pinter. Hari ini kita akan belajar materi tentang Pancasila. Nah, sebelumnya Ibu bacakan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, kompetensi dasar 3.1, memahami setiap sila Pancasila. 3.2, mengamalkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator 3.1.1, siswa dapat memahami sila Pancasila dengan benar. 3.1.2, siswa dapat membedakan setiap sila Pancasila. Nah, 3.2.1 yaitu siswa dapat mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.2, siswa dapat membedakan setiap sila Pancasila yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi Pancasila dengan baik. Yang kedua, siswa memahami lambang Pancasila dengan baik. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sebelumnya Ibu tanya, apa sih Pancasila itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi Pancasila adalah dasar negara atau filsafah negara yang terdiri atas 5 sila atau 5 dasar. Artinya yaitu ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, apa aja? Ada yang tahu nggak? Pancasila itu ada berapa komponen? Iya, pinter, ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, udah tahu ya kenapa ada 5 Pancasila itu ada 5 dasar. 5 dasar ini adalah untuk pedoman hidup kita. Kalau nggak ada dasar Pancasila, kita nggak ada tujuan hidup, ya kan? Tahu ya mengapa ada 5 sila? Kenapa kok nggak 6, 7, 8?
Karena ada 5 itu ada kata panca. Panca itu kalau dalam bahasa Jawa artinya 5. Nah, dan sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila itu berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebagai pedoman. Jika tidak ada pedoman, maka kita tidak punya tujuan hidup. Seperti halnya nih ya, orang Islam, orang Islam itu pedoman kita apa? Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada dasar-dasar tujuan hidup manusia. Nah, melalui Pancasila diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan dan pengalaman Pancasila itu apa? Tujuannya untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan NKRI. Apa itu NKRI? Ada yang tahu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak boleh mengubah, menghapus, dan mengganti dasar yaitu Pancasila dengan dasar negara orang lain. Kita punya pendirian sendiri, jadi nggak boleh diganti-ganti ya. Jika ada pihak yang ingin mengganti Pancasila berarti mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu mempertahankan NKRI merupakan kewajiban kita atau tanggung jawab bersama rakyat dan pemerintah. Paham ya? Kemudian kita beralih ke lambang Pancasila. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pelajari, karena dalam Pancasila itu ada berbagai makna dalamnya, maka kita harus belajar makna-makna tersebut. Pancasila itu dilambangkan dengan apa sih? Pancasila itu dilambangkan dengan apa? Iya, pintar, itu adalah burung Garuda. Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda yang Garuda emas yang gagah perkasa. Kenapa harus burung Garuda ya? Karena burung Garuda menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara yang kuat, sementara warna emas melambangkan kemegahan dan kejayaan. Kemudian ada yang tahu makna sayap burung Garuda? Jumlah burung Garuda ada sebanyak 45 helai yang melambangkan tahun kemerdekaan. 17 helai pada masing-masing sayap burung melambangkan tanggal kemerdekaan. Lalu di bawah perisai atau pangkal ekor itu berjumlah 19 helai melambangkan tahun kemerdekaan, yaitu 1945. Begitu ya. Kemudian makna-makna lambang Pancasila. Yang pertama, makna lambang sila ke-1. Yang pertama itu ada bintang tunggal. Artinya apa? Ada yang tahu? Nah, ketuhanan yang pertama itu apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pada lambang bintang tunggal, gambar bintang memiliki 5 sudut. Artinya 5 sudut berwarna kuning bercahaya. Artinya cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupannya. Sila kedua itu ada apa? Ada rantai emas. Bunyinya gimana yang sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas sendiri memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan melambangkan
melambangkan laki-laki, dan lingkaran menggambarkan perempuan. Artinya setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain untuk menjalani sebagai manusia sosial. Kemudian sila yang ketiga itu adalah lambangnya pohon beringin. Bunyinya gimana? Persatuan Indonesia. Maknanya pohon beringin bisa menjadi tempat berteduh dan bernaung bagi seluruh warga negara Indonesia, dan juga mempunyai akar yang menjalar ke segala arah, yang artinya keragaman suku bangsa yang ada setiap tetap bisa menyatu di negara Indonesia. Kemudian sila keempat, apa lambangnya? Iya, kepala banteng. Bunyinya gimana ya sila keempat ya? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Filosofinya karena banteng adalah hewan yang suka berkumpul dan memiliki kekuatan. Sila kelima, yang terakhir ada apa lambangnya? Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya kebutuhan dasar manusia, yaitu padi sebagai makanan pokok dan kapas sebagai sandang atau pakaian. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang Ibu kasih tugas buat kalian. Tugas kalian berdiskusi secara kelompok. Tuliskan contoh-contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Nah, udah 30 menit ya. Nah, sudah selesai ya semuanya? Bagus, baik. Ibu bacakan hasil diskusi kalian masing-masing kelompok. Kelompok 1. Mana tadi? Ibu bacakan ya. Kelompok 1. Contoh sila pertama. 1. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Betul. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Ibu jelaskan sekalian ya di sini ya. Nah, artinya rukun antar umat beragama itu gimana? Tidak saling mengejek, tetap saling menghormati. Pokoknya nggak boleh saling membuli, tau nggak membuli, mengolok-olok gitu loh, ya. Nah, yang ketiga, tidak memaksa orang lain dalam menganut agama dan kepercayaan. Contohnya nih, misalkan Doni kan agamanya non Muslim ya. Nah, terus dia ini mengajak Ani, memaksa Ani untuk masuk ke agamanya, sedangkan Ani agamanya Islam. Itu nggak boleh ya. Jadi itu kepercayaan kita masing-masing. Kemudian kelompok 2, contoh sila kedua. Yang pertama, menolong teman, tetangga atau orang lain yang terkena musibah. Benar sekali, kita sebagai manusia yang hidup sosial itu harus saling membantu, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kita tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Benar kan? Kita harus saling menolong. Yang kedua, tidak saling membuli. Nah, tahu membuli? Tidak boleh mengolok-olok teman, tidak boleh mengejek, itu ya. Nah, di kelompok ketiga, contoh sila ketiga yaitu mengembangkan sikap cinta tanah air. Contohnya gimana? Contohnya kayak kita membeli produk-produk dari negara kita sendiri ya. Brand-brand kan banyak tuh, brand-brand dari luar negeri masuk Indonesia. Itu kebanyakan Indonesia itu cinta sama produk-produk luar negeri. Kita harusnya bangga dengan hasil dari negara kita. Jadi kita biasakan membeli produk yang berlogo Indonesia, maksudnya yang diproduksi dari Indonesia. Oke? Intinya seperti itu ya anak-anak. Jadi masih banyak contoh sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini, karena waktunya juga sudah habis. Mari kita
Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, silahkan bukunya disimpan, duduk yang rapi, lalu berdoa. Sudah siap semua? Siap, yuk duduk siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Kalian udah semangat belajarnya hari ini. Nah, baik, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Olahraga, jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian minum air putih yang banyak, dan tidak lupa beristirahat yang cukup. Tidak lupa juga untuk belajar di rumah. Oke? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih.